Salam, jemaatnya dikasih oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan pimpin perenungan di siang hari ini, sehingga apa yang kami renungkan bisa kami mengerti, terlebih kami bisa melakukan setiap apa yang sudah kami renungkan. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, istilah atau ungkapan serigala berbulu domba tentunya bukan ungkapan yang baru kita dengar. Kita sudah mendengar ungkapan itu mungkin dari kecil, mungkin kita pernah belajar mendengar peribahasa ataupun ungkapan serigala berbulu domba. Jadi serigala berbulu domba itu menggambarkan pribadi yang memiliki sifat dan penampilan yang berbeda. Pribadi yang memiliki penampilan yang kelihatannya sangat baik, sangat santun, dilambangkan dengan domba. Ya, domba adalah binatang yang tidak melakukan pemberontakan, domba binatang yang nurut, yang patuh, ya, yang hidup rukun, yang bisa hidup sebagai kawanan, berkumpul, tidak terjadi pertikaian di antara mereka. Sementara serigala adalah binatang yang penuh dengan kebuasan dan juga liar, ya, binatang yang buas, binatang yang liar, binatang yang kejam, binatang pemangsa. Jadi serigala berbulu domba menggambarkan pribadi yang memiliki sifat dan juga penampilan yang berbeda. Sifatnya serigala, kejam, ganas, ya, tetapi penampilannya domba, penampilannya santun, baik, ya, nurut dan seterusnya. Serigala berbulu domba itu menggambarkan pribadi yang sungguh-sungguh sebenarnya sangat berbahaya. Itu kenapa kalau kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi Tuhan Yesus pun memberikan gambaran, menggunakan gambaran serigala berbulu domba itu sebagai gambaran untuk nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang dianggap sangat jahat dan perlu diwaspadai. Jadi serigala berbulu domba Tuhan pakai untuk menggambarkan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang dari penampilannya sangat baik. Orang yang terkemuka, orang yang sangat dihormati, orang yang sangat santun, ya, tetapi sebenarnya di dalam hatinya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kelicikan, dan penuh dengan keegoisan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang guru palsu. Jadi guru palsu digambarkan seperti serigala yang menyamar sebagai domba. Saudara, dan ketika kita berhadapan dengan serigala yang berbulu domba, memang tidak mudah untuk kita bisa mengetahui apakah itu serigala berbulu domba atau memang domba benaran. Itu tidak mudah. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hanya dari buahnya kita dapat mengenal. Dari sisi penampilan nabi palsu itu tidak bisa kita kenali. Tetapi dari buahnya akan ketahuan apakah itu nabi palsu, apakah itu hamba Tuhan beneran atau hamba Tuhan yang palsu atau nabi yang palsu. Itu dari buahnya. Jadi tidak mudah. Kita nggak bisa menilai itu nabi palsu, guru palsu, pengajar palsu hanya dari melihat. Hanya dari melihat penampilannya nggak bisa. Tapi kita lihat dari buahnya. Dan ketika kita bicara tentang buah, itu bisa bicara tentang isi pengajarannya, bisa bicara tentang pengaruh pengajarannya, tapi juga bisa bicara tentang perilaku hidup sehari-harinya. Ya, jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada banyak orang yang sebenarnya sifatnya ganas, jahat,
tetapi dia membungkus penampilannya dengan sesuatu yang sangat baik. Serigala tetapi membungkus dirinya dengan bulu domba. Itu yang perlu diwaspadai. Tuhan Yesus mengatakan waspadalah. Jadi kita ketika menghadapi serigala yang berbulu domba, sekali lagi tidak mudah untuk membedakan itu, untuk mengetahui, butuh waktu untuk bisa akhirnya kita tahu itu domba atau domba yang merupakan serigala atau serigala yang menyamar sebagai domba. Itu butuh waktu karena kita tahu dari buahnya. Oleh karena itu ketika kita berhadapan dengan orang-orang atau pribadi-pribadi semacam itu, kalau kita merasa ini sepertinya serigala berbulu domba, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap waspada. Waspada. Di sekitar kita saat ini pun juga banyak, kalau kita mau jujur, serigala yang berbulu domba. Ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak pengajar-pengajar palsu. Mereka menyampaikan seolah-olah menyampaikan hal yang baik, menyampaikan dengan tujuan yang baik, tapi sejatinya itu semuanya disampaikan hanya untuk kepentingan pribadinya, hanya untuk tujuan pribadinya. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus tetap waspada. Waspada tentunya dengan kita terus berdoa, waspada tentunya dengan kita benar-benar belajar firman Tuhan, baca Alkitab, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga akhirnya kita bisa membedakan pengajaran yang sehat dan pengajaran yang tidak sehat, pengajaran yang sungguh-sungguh murni didasarkan firman Tuhan, atau pengajaran yang didasarkan pada penafsiran untuk kepentingan pribadinya. Kita bisa paham ketika kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Jadi saudara, siang hari ini kita belajar supaya kita waspada terhadap serigala yang berbulu domba. Waspada dengan kita terus berdoa tentunya, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kita juga terus mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa membedakan pengajaran-pengajaran yang didasarkan pada firman Tuhan ataupun didasarkan pada hikmat manusia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin perenungan singkat di siang hari ini. Roh Kudus, berkati kami semuanya. Roh Kudus, mampukan kami semuanya untuk hidup di dalam firman Tuhan. Kami hidup di dalam kewaspadaan karena kami menyadari di sekitar kami ada banyak serigala yang berbulu domba, ada banyak pengajar-pengajar yang dengan motivasi, pengajar-pengajar yang menyampaikan pengajarannya dengan maksud-maksud tertentu yang didasarkan pada kepentingan pribadi. Tuhan tolong supaya kami mampu membedakan itu semuanya. Roh Kudus yang akan pimpin kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.